Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Kampung 04, Bapak Kamal Kamaludin SPDN, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru di sini yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan SDN Kampung 04 dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh saya, Emma Haryanti Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Baik Bapak Ibu, mungkin tentang budaya positif ini tidak asing. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga bertanggung jawab. Jadi kurang lebih budaya positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Yang melatar belakangi adalah suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tapi menjadikan suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualis saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif ini terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, dan juga segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini di sini guru itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif, berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam perubahan paradigma belajar ini, nanti di situ kita akan menentukan, ya, karena kita sebagai guru itu adalah pemimpin belajar. Ya, namanya guru itu kalau dalam bahasa ininya biasanya apa ya? Guru itu apa? Digugu dan ditiru. Jadi kita harus menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Kita juga harus menjadi role model untuk anak-anak didik kita. Kalau seandainya gurunya itu dalam arti kata kurang baik, maka peserta didiknya pun bisa mengikuti seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menjadi sosok yang bisa menuntun dan mengajar anak-anak didik kita menjadi anak yang lebih kreatif, sukses, dan berinovasi. Yang kedua mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, jadi sikap disiplin positif itu harus kita tanamkan kepada anak-anak mulai sejak dini. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi kepada gurunya sendiri juga harus sudah dimulai untuk melakukan disiplin yang positif. Nah, di sini jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan
dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memedalikan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, atau maupun hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa menerapkannya kepada orang lain. Nah, kemudian budaya positif yang berikutnya adalah mengenai nilai kebajikan universal. Nah, mungkin di sini sudah tahu. Nah, salah satu nilai kebajikan universal kita adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira yang dimensi yang pertama apa ya? Yang pertama dimensinya? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, kritis. Yang keenam, mandiri. Kan ada lagunya ya? Ya, kita nyanyikan sama-sama ya, sambil pakai gerakan ya. Coba, ayo semuanya kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, kasih aplaus dulu untuk Bapak Guru hebat di sini ya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka kita sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau yang masih K13 belum ya. Tapi sebenarnya intinya sama, tentang pembentukan karakter siswa, karakter peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ini itu terdiri dari motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal ini berasal dari luar, ya. Kalau yang internal itu berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Ya, tapi kedua motivasi perilaku manusia itu eksternal maupun internal itu sangatlah penting, ya, untuk sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat ke dalam diri kita itu sangat diperlukan, ya, tentang motivasi eksternal maupun motivasi internal. Yang berikutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya, atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan, power. Yang keempat, kebebasan,
freedom, yang kelima kesenangan, fun. Nah, kira-kira di antara kelima ini ada yang mau memberikan contoh? Boleh diacak? Ada yang memberikan contoh tentang kebutuhan dasar manusia. Misalnya ada yang memberikan contoh di kebutuhan bertahan itu contohnya seperti apa? Belum saya menjelaskan. Ada yang contoh? Happy. Ya, menurut saya kalau kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan dan minum untuk sehari-harinya ya. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu setiap manusia harus disayangi ya, terus harus diterima, maksudnya Membutuhkan rasa kasih ya, membutuhkan kasih sayang. Udah. Ya. Terima kasih Bu Epi. Dan mungkin ada yang lain lagi? Pak Karmo mungkin? Enggak, Pak Karmo. Saya ingin memberikan contoh satu aja tentang kebebasan, freedom. Jadi kebebasan itu mutlak dibutuhkan oleh semua manusia ya. Asalkan kebebasan di situ adalah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Jadi kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, asalkan kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Artinya kebebasan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain atau tidak melanggar kebebasan orang lain juga. Begitu. Intinya kebebasan yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak Karmo. Jadi menurut Pak Karmo kebebasan itu kita tidak tidak menghambat kebebasan orang lain, seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Oke, Bu Dewi, mangga Bu Dewi. Saya akan mencontohkan yang terakhir, kesenangan. Setiap orang memiliki kebutuhan kesenangannya masing-masing, dan kesenangan untuk tiap orang itu juga berbeda-beda. Ada yang senang dengan melakukan hal-hal sederhana, ada juga yang senang melakukan hal-hal yang mewah atau yang wah gitu ya. Misalnya ada sebagian orang kesenangannya dengan hanya melakukan berkebun atau bermain dengan keluarga, itu sudah merupakan suatu kesenangan. Tapi ada juga orang yang kesenangannya itu dengan misalnya jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi kesenangan setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda. Dan mereka tentu saja memerlukan itu untuk kebutuhan dasar mereka. Terima kasih Bu Dewi atas contoh yang sudah diberikan. Ya, tadi Bu Epi sudah memberikan contoh tentang kebutuhan bertahan hidup, yaitu bahwa manusia itu butuh makan, butuh tempat tinggal, ya, untuk bertahan hidup. Kalau seandainya manusia tidak butuh makan, berarti itu manusia yang sudah wassalam ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang salah satu yang terpenting itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Mereka bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik sandang maupun pangan ya. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang tadi Bu Epi juga sudah menjelaskan. Ya, kebutuhan kasih sayang itu jadi kita sebagai manusia sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, ya. Kita butuhkan orang lain. Jadi karena kita butuhkan orang lain, kita juga butuh kasih sayang dan kita juga butuh rasa diterima. Misalnya kayak contoh, ada siswa baru nih masuk ke dalam kelas, ya. Tapi dia baru masuk karena dia siswa baru, nah teman-temannya itu tidak menerima dia. Nah, apa yang dirasakan siswa itu kira-kira kalau seperti itu? Betul sekali, sedih ya. Jadi rasa diterima itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia ya. Minder, betul, minder karena dia merasa sendiri, tidak ada temannya ya. Bisa
bisa nggak mau sekolah anaknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, oh ya tadi penguasaan atau power belum ada yang kasih contoh. Ada yang mau kasih contoh mungkin? Ya, nah, setelah penguasaan atau power itu, jadi di situ maksudnya kalau kebutuhan dasar manusia di bagian penguasaan atau power itu, jadi manusia itu butuh pengakuan atau butuh diakui. Ya, kita kalau nggak diakui sama orang tua kita, kira-kira sedih nggak? Sedih. Atau kita misalnya ada di dalam lingkungan kerja, tapi kita tidak diakui di dalam lingkungan kerja itu, kita selalu diremehkan, selalu tidak dihargai. Nah, kalau seandainya seperti itu gimana rasanya Bapak Ibu? Sedih, purik. bisa jadi pundung kalau kata bahasa Sundanya ya. Iya benar, pundung. Ngambek nggak mau kerja gitu ya. Udah pulang gitu. Oh iya, boleh. Baik. Poin yang ketiga tentang penguasaan, saya rasa sebagai guru itu kan punya modalitas juga ya, punya sesuatu yang dia punya. Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan dan kekuatan. Ya, kita ambil sisi positifnya saja. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita berpandangan tidak boleh merendahkan orang lain. Ya, jadi setiap orang itu istimewa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap guru pun di sekolah kita memiliki penguasaan yang luar biasa. Tidak di bidang IT, mungkin di bidang yang lain. Jadi saling mengisi, saling melengkapi. Untuk itu tujuan kita hanya satu ya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, ya itu balik lagi ke visi yang sudah dibuat oleh sekolah. Oleh karena itu saya harapkan juga sama-sama kita di sini tidak mencari kekurangan, tidak mencari kelemahan, tapi kita saling menopang satu sama lain karena setiap manusia itu unik. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Baik begitu Bu Ema. Terima kasih Bu Nyai atas masukannya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nyai. Jadi penguasaan itu kita sebagai guru memiliki keunikan sendiri, memiliki kompetensi masing-masing. Tetapi kita di sini tidak melihat siapa dari mana kekuatannya atau kelemahannya. Tapi kita di sini saling menopang untuk satu tujuan yang sama. Ya, jadi kolaborasi itu sangat diperlukan. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Karmo. Ya, jadi kebutuhan manusia tentang kebebasan itu kita bebas, tidak menghambat kebebasan orang lain. Ya, jadi di situ kita bebas berekspresi. Kita juga bebas berpendapat selama itu masih dalam batas kewajaran, ya, dan tidak mengganggu orang lain. Yang terakhir tentang kesenangan atau fun. Nah, kesenangan ini mungkin kalau menurut saya kayaknya paling utama ya. Ya, untuk kebutuhan dasar ini kayaknya kesenangan paling utama. Karena kalau kesenangan itu kan dia nanti berhubungan ke psikis kita, ya. Di mana-mana kalau seandainya pikiran atau jiwa kita senang, insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Jadi kebutuhan dasar mengenai kesenangan itu harus benar-benar bisa kita penuhi, ya, baik kesenangan secara jasmani ataupun rohani. Ya. Yang berikutnya budaya positif tentang posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira saya di sini mau menanyakan Bapak Ibu satu persatu kali ya.
Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini sampai saat ini kira-kira sudah berada di posisi kontrol mana? Ayo, Bu mangga Bu Ya, terima kasih. Kalau dalam posisi kontrol yang saya alami selama ini, saya terhadap kurikulum dalam kelas itu saya merasa sebagai teman. Nah, jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan lebih luasa menceritakan keluh kesah apa yang terjadi dalam dirinya, karena akan berimbas kepada situasi belajar. Kalau dirinya tidak senang, dirinya kurang baik, otomatis belajar pun tidak maksimal, ya. Jadi dia tidak akan segan untuk kalau bahasa kita mah ngadu apa yang ada di rumahnya, ya curhat apa yang ada di dalam dirinya. Jadi dia sudah tidak malu lagi. Mungkin dengan orang tuanya mereka sungkan, ya. Tetapi dengan kita di sekolah memposisikan diri seperti sebagai teman, dia merasa lebih ditanggapi, ya. Terus lebih ringan mungkin merasa keluhan beban yang ada di dalam dirinya ini akan lebih dikurangi, leluasa, lebih enak, nyaman gitu. Itu saja sih yang paling sering saya rasakan itu ya dalam situasi belajar ini. Terima kasih ya. Terima kasih Bu En, luar biasa sekali ya. Jadi posisi kontrol Bu En sama ini sudah menjadi seorang teman. Mungkin Pak Karmo? Kalau saya sekarang merasa bahwa saya ini menjadi seorang manajer, di mana saya ini memiliki tanggung jawab yang kuat atau yang besar, bagaimana saya memanage anak-anak di kelas saya agar dapat belajar dengan baik, agar mereka merasa nyaman di kelas, agar mereka merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ketika mereka datang ke sekolah dan pulang dengan suasana yang baru. Dalam artian mereka memiliki kemampuan yang baru yang kemarin mungkin mereka tidak miliki. Itu aja, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Karmo. Mungkin yang lain saya tanya satu persatu nih ya. Bu Dewi, ya selama ini posisi kontrolnya di kelas itu sudah menjadi seorang apa? Pertanyaan yang lumayan berat. Dari teman sudah. Mungkin saya akan menjadi pemantau ya. Karena mungkin untuk anak-anak atau siswa kelas tinggi, kami ini bisa sebagai pemantau dalam artian bahwa dalam kelas kita tidak harus belajar dari guru, tapi bisa kita laksanakan pembelajaran misalnya dari siswa untuk siswa atau yang biasa kita sebut dengan tutor sebaya. Dalam hal ini guru hanya sebagai pemantau saja. Jadi anak itu yang mendapatkan pelajaran dari anak dari siswa yang lain yang mungkin yang sudah memahami pembelajaran atau memahami materi, dan siswa yang lain mendengarkan gitu. Dan guru hanya memantau saja dan mungkin memberikan arahan kalau seandainya agak melenceng sedikit lah. Dewi. Jadi tadi kalau Bu En sebagai teman, kalau Pak Karmo sebagai manajer dan Bu Dewi tadi sebagai pemantau. Ya, jadi memantau anak-anak karena sudah memegang kelas yang tinggi ya untuk kelas tinggi. Kemudian mungkin Bu Jenny. Yang mana Bu Jenny? Terima kasih Bu Emma. Kalau saya disuruh pilih gitu ya Bu Emma, kayaknya saya pernah semua gitu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, tanpa saya sadari itu sepertinya saya ngalamin semua gitu. Cuma kalau saya introspeksi diri, saya lebih condong ke teman. Jadi pernah saja punya kasus tuh siswa yang kalau ke sekolah tuh murung, kalau ditanya tuh awal-awal seperti nggak mau cerita, cuma saya nggak nyerah maksudnya. Kenapa? Paling saya cuma tanya gitu dong, masih diam. Besoknya begitu lagi, kamu kenapa? Besoknya masih begitu lagi. Pas ketiga harinya saya tanya lagi,
kamu kenapa, cerita sama ibu. Baru akhirnya dia cerita. Jadi ketika dia punya adik baru kan perhatian orang tuanya kan lagi banyak ke si adiknya, jadi dia merasa jealous, kalau kata kita tuh jealous ya gitu. Jadi berangkat sekolah tuh nggak mau sarapan gitu karena mamanya tuh selalu gendong adiknya gitu, nggak mau istilahnya kurang lah, nggak seperti biasanya gitu ke perhatiannya yang selama ini dia dapatkan. Akhirnya saya bilang, memang kalau misalnya ada itu saingan kamu, bukan. Punya adik itu kamu yang pintar atau mama yang mau, mama sama ayah? Aku yang minta. Nah, terus kenapa? Saya bilang gitu. Kan adiknya berarti sayang juga. Jadi kita kasih masukan sedikit-sedikit. Ya, jadi saya kalau dibilang semuanya sih ngerasa pernah semua gitu. Cuma kebetulan saya ngajar kelas rendah. Kalau misalnya saya keras, anak tuh gimana ya? Maksudnya takut. Bahkan kayaknya kalau ketemu di jalan pun seperti nggak mau lihat gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke posisi kontrolnya ke menjadi seorang teman seperti itu. Bagaimana? Luar biasa Miss Jenny. Ya tadi posisi kontrol Miss Jenny sama dengan Bu En. Nah saya ke yang lain lagi. Ayo Bu Sita mungkin selama ini bisa diceritakan posisi kontrol Bu Sita sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pernah ya, saya juga pernah menjadi seorang penghukum, saya juga pernah menjadi pembuat rasa bersalah di kelas, teman, pernah jadi pemantau juga dan menjadi manajer. Cuman kalau untuk anak-anak kelas tinggi, terkadang kita lebih nyaman. Kalau untuk saya secara pribadi itu, saya sebagai seorang teman, jadi kita terjun ke dunianya mereka, kita seperti mereka. Nah, yang saya dapat gitu kan, ketika saya menjadi seorang teman untuk mereka, memang mereka akan bercerita, menceritakan semuanya. Bu, ya, jadi mereka curhat, Bu, saya kan begini gitu, begini, saya suka sama sini, namanya anak sudah di kelas ini ya. Kadang curhat tentang orang yang dia suka, atau ada juga tentang pembelajaran, atau mungkin dia pernah bertengkar dengan teman lainnya, itu mereka curhat ke saya gitu. Ya itu mungkin pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. Terima kasih Bu Sita, luar biasa. Jadi sama ya tadi ya posisinya sebagai teman. Mungkin ada yang lain lagi punyai? Mangga punyai? Baik, terima kasih. Posisi kontrol semua ini sudah pernah saya alami. Tentunya dengan permasalahan yang berbeda-beda. Kita ada di penghukum, di membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tetapi akhir-akhir ini saya mempelajari memposisikan saya sebagai manajer. Ketika saya sudah terjun, ya, kalau melihat anak-anak itu memang luar biasa. Mereka dengan berbagai keunikannya, mereka melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menjudge bahwa kita menghakimi mereka, tidak. Nah, karena dengan berbagai permasalahan yang ada, mereka pun sebetulnya ketika melakukan kesalahan itu tidak diinginkan, tidak menginginkannya. Cuman waktu ya karena waktu mungkin, tapi kita berikan kesempatan ketika mereka melakukan kesalahan, bagaimana cara memperbaikinya gitu, dengan triknya kita, supaya anak itu tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dihukum. Anak mendapat hukuman, nanti imbasnya yang dia kenang itu, oh si guru ini, saya ingat waktu itu gitu ya. Sampai bahkan pernah ada cerita dari yang sudah dewasa ya, wali murid, pernah Bu saya waktu itu dihukum sama bu ini gitu. Jadi memorinya memang tidak akan terlupakan. Mungkin itu kejadian yang yang paling yang diingat, iya gitu. Sebisa mungkin kita
sebagai guru memberikan pelayanan yang menyenangkan. Jadi mereka juga nanti akan apa? Ya, mengingat hal-hal yang positif. Terima kasih begitu Bu Ema. Terima kasih Bu Nyai. Betul sekali apa yang dipaparkan oleh Bu Nyai. Ya. Jadi memori masa kecil kita itu biasanya kita selalu teringat sama yang memang benar-benar kena di hati ya. Karena saya sendiri juga pernah punya pengalaman waktu SD dulu itu pernah dilempar pakai penghapus kayu, penghapus papan tulis. Tapi saya ngeles, nggak kena. Kalau kata bahasa anak sekarang nggak kena gitu ya. Tapi kalau dulu karena kita dulu masih belum berani, jangankan berbicara seperti itu kepada guru lewat di depan kelas aja kita udah takut, ya seperti itu. Nah, yang belum mungkin Bu Epi, ya mangga Bu Epi, sama ini posisi kontrolnya sudah menjadi apa? Kalau menurut saya semua guru juga sudah ya, sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi untuk sekarang ini saya merasa posisi kontrolnya ada di pembuat rasa bersalah. Karena untuk biasanya kalau untuk kelas 1 kan suka membawa bekal makanan. Ya, terkadang makanannya itu tidak dimakan Bu Ema, kadang disisakan atau dibiarkan begitu saja. Nah, saya kasih bayangan ke anak tersebut, mamahnya itu sudah pagi-pagi bangun, menyiapkan sarapan, masak, memang sudah terbiasa untuk mama lah ibaratnya. Tapi kan itu juga butuh waktu untuk bangun tidur langsung masak, udah siap-siap buat anaknya. Tahu-tahu pas di sekolah nggak dimakan, otomatis kan kita sebagai orang tua sedih ya, ibaratnya udah capek-capek masak tapi nggak dimakan. Nah, selama ini saya selalu membuat rasa bersalah kepada anaknya, itu maksudnya ini mama kasihan sudah masak pagi-pagi, masa nggak mau dimakan gitu kan. Nah, setelah saya kasih arahan seperti itu, anak tersebut mau memakannya karena membayangkan, oh iya ya, bangun tidur mama masak capek-capek gitu, masa aku nggak makan nanti mamanya sedih gimana gitu kan. Jadi setelah saya kasih arahan seperti itu, untuk selanjutnya anak itu selalu makan bekalnya dengan habis dan lahap. Menurut saya seperti itu Mbak. Terima kasih luar biasa Devi. Ya, jadi beda sendiri kayaknya ya. Mungkin semua guru sudah mengalami 5 posisi kontrol ini ya. Tapi tadi yang kita lihat itu ada yang lebih ke posisi sebagai teman, ada juga yang posisi sebagai manajer, dan juga ada juga yang posisi sebagai pemantau. Nah, satu lagi deh, Bu Pida, kira-kira posisi Ibu selama ini sudah menjadi seorang apa? Bisa dijelaskan? Mungkin untuk saya pribadi, saya di dalam pola posisi kontrolnya yaitu sebagai pemantau, di mana sewaktu saya memberikan suatu tugas dalam sebuah diskusi, mungkin saya bisa memantau atau melihat gitu kan perkembangan anak-anak. Mereka itu sudah bisa bekerja sama atau belum, karena kan kadang usia anak kelas 3 SD ya, kadang punya suka ego masing-masing gitu. Mereka kadang suka berselisih pendapat di antara satu dengan yang lain. Nah, kita sebagai guru, sebagai pemantau, kita juga bisa mengarahkan dalam diskusi atau pembelajaran yang memang dalam pembelajaran berdiskusi atau bermusyawarah di dalam kelas itu. Biasa, terima kasih banyak Bu Pida. Oke, baik teman-teman, sebelum tadi Bu Pida itu sebagai pemantau. Tadi sama seperti Bu Dewi ya, Bu Dewi juga sama sebagai pemantau. Ya, sebelum nanti saya menjelaskan tentang posisi kontrol ini, saya mau ice drinking dulu deh, biar segera dikit. Ya, ice drinking dulu ya. Ice drinkingnya sambungkan.
Jadi nanti sambung kata ya. Mulai dari saya nanti, misalnya di sini saya bisa suatu. Nanti saya kasih buat nerusin satu kata. Ntar dari lanjutin lagi sampai nanti semua di sini. Oke, siap? Nanti yang akhir menyimpulkan tuh dari awal tadi kalimatnya jadi kira-kira nyambung kan nih dari awal nih. Oke, ya kita mulai ya. Suatu hari. Suatu hari saat saya berangkat ke sekolah, Saya pergi ke pasar bersama ibu Membeli makanan. dari awal jadi bang nyimpulinnya nggak lupa. Oke, ulang ya. Suatu hari. Suatu hari saya pergi. Suatu hari saya pergi ke pasar. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli makanan. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli makanan. Makanan yang berbentuk makanan Bakso. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli makanan bakso pedas. Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli makanan bakso pedas dan Suatu hari saya pergi ke pasar bersama ibu membeli makanan bakso pedas dan es. berarti semuanya masih fokus ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, sekarang sini saya mau menjelaskan tentang penghukum. Kalau posisi kita sebagai penghukum, itu biasanya nada suara kita itu tinggi, bahasa tubuh juga kurang bagus, matanya melotot dan jari menunjuk serta menghardik. Ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini misalnya. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Ya. Terus selalu kamu yang terakhir mengumpulkan tugas. Kamu lagi, lupa lagi. Ya, biasanya seperti itu. Ya, dan itu biasanya akan mengurangi rasa percaya diri anak. Ya, kalau kayak gitu anak jadi gimana mentalnya? Kira-kira jadi takut sama guru. Terus kadang-kadang ada rasa malu sama temennya ya. Kadang-kadang temennya kalau di kelas 1 biasanya suka ya diomelin sama ibu gitu kan. Ada pernah begitu? Iya, betul. Iya, makanya ya dimarahin. Salah sih kamu dimarahin. Kasihan deh lu gitu. Iya, betul. Jadi sebaiknya kita menghindari posisi kita sebagai seorang guru itu menjadi seorang penghukum. Ya karena itu bukan mendisiplinkan anak,
tapi malah akan mengurangi rasa percaya diri siswa. Ya. Terus sekarang juga siswa ada yang menjadi pendendam. Iya, awas nih, biarin. Kadang-kadang doa dalam hatinya, biarin aku doain, bu guru tak sandung, gitu ya. Ada yang begitu. Ya, iya. Iya, kalau misalkan doanya diijabah sama Allah, bagaimana itu? Iya. Yang sampai jadi mengulang-ulangi kesalahannya karena dendam itu tadi. Karena dendam itu tadi, jadi anak malah diulang lagi kesalahan sengaja, biarin aja bikin kesalahan lagi. Biasa anak malah begitu, jadi malah batu gitu. Iya. Tuh, makasih Bu Lia. Nah, iya, jadi anak malah jadi bukannya kapok ya, malah jadi mengulangi kesalahannya kembali ya. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, kalau guru yang posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya nada suaranya itu melemas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merata pada anak, lesu juga. Nah, contoh kalimatnya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya. Terus kalau misalnya kita ngajar di kelas juga, ya ampun anak nggak ngerti-ngerti misalnya nih. Terus kita bilang, ya ampun dari tadi ibu ngejelasin, nggak kasihan apa sama ibu? Ya, itu membuat rasa bersalah. Kalau seandainya posisi kita sebagai seperti itu, kira-kira anak gimana nih mentalnya kalau kayak gitu ya? Iya, jadi ngerasa bersalah ya. Iya betul, ngerasa bersalah. Iya. Nah, kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, tadi di sini banyak sebagai temannya, kayak Bu Bu Sita, terus Bu Jenny tadi sebagai teman. Ya. Nah, kalau sebagai teman itu biasanya nada suaranya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi kita menganggap siswa kita itu adalah sebagai teman kita. Nah, contoh kalimatnya, ayo bantulah demi ibu ya, itu sambil bercanda. Ya sudah, kali ini tidak masalah. Nanti ibu yang membantu menyelesaikannya. Ya, memang dalam posisi kontrol sebagai teman ini, memang anak itu jadi lebih akrab sama kita. Tetapi alangkah lebih baiknya dalam posisi sebagai teman ini dibatasi, karena jenjang usia antara kita dengan siswa itu kan jauh berbeda, dan juga kita itu kan sebagai orang tua mereka boleh dipakai tapi harus dibatasi ya. Kemudian posisi selanjutnya yaitu sebagai seorang pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya juga formal. Nah, biasanya kalimat yang dilontarkan itu, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Ya, jadi hanya memantau saja, memantau aktivitas anak, kesalahan anak, menanyakan saja, hanya sekedar seperti itu, tetapi tidak memberikan sebuah solusi. Ya. Nah, posisi ini juga ada bagusnya, tapi ada kelemahannya juga. Sama seperti posisi teman tadi. Bukan tidak boleh dipakai, tapi boleh dipakai, tapi ya harus dibatasi juga. Betul, boleh kita ambil, tapi jangan pure semua kita mengambil di posisi kita sebagai pemantau. Ya. Kemudian posisi selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, di sini yang dilontarkan itu kata-katanya, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu memperbaikinya? Nah, di posisi manajer ini, di antara 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, posisi manajer ini adalah posisi yang paling tepat untuk kita sebagai guru. Karena di posisi manajer ini kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan
peserta didik tanpa menjudge mereka atau tanpa memberikan hukuman, ya, tetapi kita mencarikan solusi yang terbaik dan mencarikan cara bagaimana siswa tersebut bisa memperbaiki dan bisa merubah kesalahannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah, kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan disiplin positif yaitu yang pertama, kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Ya, itu adalah bentuk kelompok belajar antara siswa dengan guru. Jadi kesepakatan kelas itu adalah hasil, mungkin dibilang peraturan bukan ya, tapi kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, bentuk keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan untuk kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan kewajiban. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 1, kelas rendah. Dan untuk contoh keyakinan kelas 5 atau kelas tinggi, yang pertama selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa berkolaborasi dan membantu. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Ya, apa keyakinan kelas itu? Sama nggak dengan peraturan kira-kira? Keyakinan kelas, peraturan berbeda. Coba enggak jelas. Kalau peraturan, ini menurut saya ya Bu Emma ya, peraturan tadi juga sempat dapat dari teman-teman yang sudah. Jadi kalau peraturan itu kan mau tidak mau harus dilakukan, tegas. Tapi kalau keyakinan kelas itu kayak persetujuan kita nih sama siswa. Baiknya, oke, kita bikin peraturan kalian harus ada di dalam kelas 5 menit atau 10 menit sebelum jam belajar dimulai. Itu seperti kesepakatan kita aja. Jika peraturan. Enggak, saya maksudnya ngomong kayak kelas, jadi membuat anak itu tidak terlalu yang gimana ya, takut gitu Bu Emma. Maksudnya kita bikin itu di kelas, memang kan peraturan itu kan juga ada, cuma kita bikin itu jadi tidak terlalu jadi kita bikin kesepakatan. Jadi kita punya reward. Kalau saya kan di kelas tuh ada reward. Jadi kalau misalnya saya rewardnya itu kan bisa berbentuk bintang. Nah itu kan apa ya, membuat anak, salah satunya kan bisa untuk membangun kedisiplinan. Memang kalau kayak tadi saya bilang, kalau peraturan kan mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang harus dijalani. Kalau keyakinan kelasnya kita yang buat nih, kita enakin gimana keadaan kelasnya gitu. Jadi tidak terlalu baku kalau kata saya, tapi sama-sama menjalankan dan tahu tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bu Jenny. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Ya, kalau peraturan itu adalah peraturan yang dibuat secara sepihak biasanya ya. Jadi kita harus mematuhi peraturan itu. Ya. Nah, biasanya keyakinan kelas ini nanti dibentuk itu atas kesepakatan guru dengan murid. Dan bahasa untuk membentuk keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu juga biasanya tidak boleh ada kata tidak. Misalnya tidak boleh mencontek, nggak boleh kayak gitu keyakinan kelas. Tapi kalau di peraturan mungkin bisa, tidak boleh mencontek peraturan. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, bahasanya itu kita harus menggunakan bahasa misalnya kerjakan tugas dengan jujur. Ya, terus ya contoh lainnya lagi mungkin kayak apa ya, selain itu ya, selain mencontek ya. Tidak boleh berisik. Nah, tidak boleh berisik. Ya, dihalusin. Ya, seperti itu. Jadi bahasa keyakinan kelas itu berbeda juga dengan peraturan.
Ya, jadi di sini memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Jadi kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, tadi sudah diiniin, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira perbedaan di antara ketiga itu apa ya? Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Mungkin ada yang udah senang. Ya, mesti ya. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, hukuman itu diberikan secara satu arah ya, oleh pembuat aturan dan yang pembuat kesalahan. Jadi tidak ada bak bibu ibaratnya. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah kita sepakati dulu, sudah ada kesepakatan. Misalnya kalau datang terlambat, nanti konsekuensinya apa sudah dibahas, sudah didiskusikan. Nah, kalau untuk restitusi lebih fokus mencari solusinya. Jadi bukan untuk menghakimi si pembuat kesalahan tersebut. Ini menurut pendapat saya. Biasa, terima kasih Sia. Betul sekali apa yang tadi Sia sampaikan ya. Jadi kalau hukuman itu datang secara tiba-tiba atau sepihak. Kalau konsekuensi itu memang sudah direncanakan, sudah disepakati bersama. Dan kalau untuk restitusi itu dia itu proses untuk mencari solusi. Betul sekali. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas ini kita nanti menanyakan apa yang terjadi. Dan kita juga tidak menyalahkan siswa, tapi kita memberi penguatan kepada siswa. Misalnya siswa tersebut membuat kesalahan, di situ kita memberikan penguatan, sudah tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Nah, itu ada di menstabilkan identitas. Kemudian di validasi tindakan yang salah, itu nanti seorang guru itu akan menanyakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut, tetapi misalnya ibu bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu seperti memukul. Jadi kita di situ memvalidasi kesalahan anak, kenapa dia sampai berbuat kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, di bagian ini karena kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi di situ kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama peserta didik yang berbuat kesalahan. Dan di situ juga kita akan berusaha ya menanyakan kira-kira dia mau memperbaikinya atau tidak. Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sudah dijelaskan semua ya. Nah, ya kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu 6 menit lagi mungkin untuk pertanyaan. Boleh? Ada yang menanyakan, mungkin ada yang menanyakan tentang posisi kontrol atau apa. Masih ada sisa waktu 6 menit. Ya. Baik, setelah tadi dipaparkan materi, yang ingin saya tanyakan, kira-kira idealnya posisi kontrol yang harus kita miliki itu berada di posisi kontrol yang mana? Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nyaini, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jadi tadi kita sudah mengenai posisi kontrol. Kalau menurut saya sebaiknya posisi kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu adalah
kita sebagai manajer ya. Karena kalau kita sebagai manajer di situ kita tidak terkesan untuk menyalahkan anak jika anak memang berbuat kesalahan. Tapi di situ kita lebih diarahkan untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak. Jadi mental anak juga terjaga, solusi juga dapat, dan untuk diri kitanya juga pandangan diri kita terhadap anak itu tidak terkesan buruk. Jadi anak akan mengingat hal-hal baik kita terhadap mereka, bukan hal-hal yang negatif yang akan mereka ingat sampai nanti mereka dewasa. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Nyai. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, baik Pak Karmo. Enggak. Tadi kan dipaparkan ada yang namanya hukuman, ada yang namanya kesepakatan kelas ya, terus restitusi. Yang saya tanyain, kira-kira ketika kita melakukan restitusi itu apa yang menjadi bahan pertimbangan kita? Oke, restitusi itu kan cara untuk mencari solusi ya. Jadi bahan pertimbangan kita itu kita lihat di situ kan ada tahapan-tahapan untuk melaksanakan restitusi. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi pertimbangannya itu Pak Karmo, kita harus melihat peserta didik itu, kesalahan peserta didik itu apa. Dan kita jangan langsung menghukum atau memberikan hukuman atau memberikan hal yang negatif, tapi kita lakukan tahap demi tahap. Kurang lebih seperti itu aja sih. Dan ya, tergantung permasalahan. Betul dilihat permasalahannya. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau seandainya posisi kontrol kita sebagai manajer itu segitiga restitusi itu harus kita lakukan tahap demi tahap. Ya, itu aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, ya mungkin sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan dalam rangka penyebaran tentang budaya positif. Saya berharap apa yang sudah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semuanya itu juga bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Ya, mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.